kakak kandung saya. Pada episode hari ini menjadi titik paling menggetarkan sekaligus mengharukan bagi perjalanan hidup Mirsa. Semua terjadi secara tidak sengaja, namun justru mengungkap kebenaran besar yang selama ini tertutup rapat. Saat itu suasana di rumah sakit cukup sibuk. Mirsa baru saja menemani Reza mengambil hasil lab kesehatan. Di lorong rumah sakit yang sama, Pak Pramana pun sedang mengambil hasil lab untuk Karina dan Akira. Tanpa disadari, keduanya bertabrakan. Amplop hasil lab yang mereka bawa pun jatuh berserakan di lantai. Keduanya buru-buru mengumpulkan berkas tanpa sempat memperhatikan nama di amplop. Akibatnya, amplop hasil lab Karina terbawa oleh Reza. Sementara hasil lab Mirsa terbawa oleh Pramana. Awalnya semua tampak biasa saja, sampai akhirnya Mirsa iseng membuka hasil lab yang dikira miliknya. Betapa terkejutnya ia ketika membaca nama yang tertera adalah Karina. Namun yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan golongan darah yang tercantum di sana. Golongan darah Karina berbeda dengan Akira. Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, anak yang memiliki golongan darah seperti Akira seharusnya tidak mungkin lahir dari Karina. Sementara ketika Mirsa melihat hasil lab miliknya, ia menemukan bahwa golongan darahnya justru sama persis dengan Akira. Saat itu wajah Mirsa seketika berubah pucat. Dadanya berdebar hebat, dan seluruh kenangan masa lalu tentang putrinya, Nisa, kembali melintas di benaknya. Mirsa mulai menyadari bahwa selama ini ada yang tidak beres dengan cerita kematian anaknya. Kecurigaannya semakin kuat bahwa Akira sebenarnya adalah Nisa, putri kandungnya yang selama ini ia yakini telah tiada. Reza yang melihat kegelisahan Mirsa mencoba menenangkannya. Namun Mirsa tampak larut dalam kebingungan dan air mata. Ia tidak lagi bisa menahan perasaannya. Perasaan seorang ibu yang mulai yakin telah menemukan kembali darah dagingnya sendiri. Sementara di tempat lain, Pramana yang menyadari ada hasil lab tertukar mulai mencari Mirsa dan Reza. Tanpa ia sadari, kesalahan kecil di rumah sakit itu akan menjadi awal terbongkarnya rahasia besar tentang hubungan darah antara Mirsa, Akira, dan keluarga Pramana. Semua yang disembunyikan selama bertahun-tahun kini mulai terkuak sedikit demi sedikit. Mirsa benar-benar tidak menyangka bahwa selama ini Radit mampu menyembunyikan kebohongan sebesar itu. Setelah menemukan bukti dari hasil lab yang menunjukkan bahwa golongan darahnya sama dengan Akira, hati Mirsa hancur. Ia mulai mengingat kembali semua momen di masa lalu. Saat Radit mengatakan bahwa anak mereka, Nisa, telah meninggal dunia, semua rasa sakit, kesedihan, dan kehilangan yang selama ini ia tanggung sendiri kini berubah menjadi kemarahan dan kekecewaan yang begitu dalam. Pikiran Mirsa seolah berputar cepat. Semua potongan kejadian mulai tersambung satu persatu, bagaimana Radit dulu melarangnya melihat jasad Nisa. Bagaimana semua urusan pemakaman diurus tergesa-gesa. Dan bagaimana setelah itu Radit seperti menutup semua akses Mirsa untuk mencari tahu lebih jauh. Kini semuanya mulai masuk akal. Radit telah membohonginya, menyembunyikan kebenaran bahwa Nisa sebenarnya masih hidup dan selama ini dikenal dengan nama Akira. Di sisi lain, Mirsa merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai seorang ibu. Ia teringat saat Radit dengan tenangnya membiarkan dirinya hidup dalam kesedihan mendalam. Bahkan ketika Radit tahu anak itu masih ada, air mata tak lagi bisa dibendung. Perasaan sakit bercampur amarah membuat Mirsa hampir kehilangan kendali. Sementara Reza yang mendampinginya hanya bisa menatap Mirsa dengan rasa iba. Ia memahami luka besar yang dirasakan Mirsa. Luka karena kehilangan anak.
Lalu disusul kekecewaan mengetahui semua itu hanyalah kebohongan orang yang dulu paling ia percaya. Di lubuk hatinya, Reza bertekad tidak akan membiarkan Mirsa menghadapi semuanya sendirian lagi. Karina dan Pramana begitu cemas ketika melihat perubahan sikap Mirsa di rumah sakit. Wajah Mirsa tampak pucat dan matanya berkaca-kaca setelah melihat hasil lab yang tertukar itu. Karina tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Pramana pun ikut gelisah. Ia tahu hasil lab yang dibawanya tadi tertukar dengan milik Reza. Dan kini semua rahasia yang selama ini dijaga bisa saja terbongkar. Ia melirik Karina yang mulai panik. Terutama ketika melihat Mirsa memegang lembar hasil lab. Sadar soal uang. Ini adalah pembalasan. Setelah dihina, disingkirkan, dan kehilangan segalanya, kini ia bisa membuat Radit berlutut. Dan itu memberi kepuasan tersendiri bagi Ranti yang merasa dunia pernah begitu kejam padanya. Pada akhirnya, kebusukan yang selama ini ditanam Sarah mulai berbalik arah. Ranti, yang dulu dibela mati-matian olehnya, kini justru menjadi orang yang paling menusuk dari belakang. Semuanya bermula ketika Sarah merasa sudah bisa mengendalikan Ranti setelah insiden diusirnya Ranti dari rumah. Reza, ia percaya, dengan sedikit bantuan uang dan pengaruhnya di perusahaan, Ranti akan tunduk padanya. Namun kenyataannya jauh berbeda. Ranti justru memanfaatkan kelemahan Sarah. Ranti mengetahui rahasia besar tentang hubungan Sarah dan Radit. Ia tahu betul bahwa Sarah menyimpan dosa masa lalu yang bisa menghancurkan bukan hanya karir, tapi juga nama baik keluarga Reza. Dengan licik, Ranti mulai memainkan permainan berbahaya. Ia memancing Sarah untuk semakin bergantung padanya. Sementara di belakang Sarah, ia mulai menyebar informasi secara perlahan, membuat situasi semakin panas. Hingga pada satu titik, Ranti benar-benar membuka semuanya. Ia menghubungi Karina dan memberitahu kebenaran yang selama ini disembunyikan Sarah.